pandemi COVID-19 ini membawa kita pada kebiasaan-kebiasaan baru Ya, betul, yang betul. mungkin tidak kita siapkan sebelumnya. Ya, Salah satunya adalah work from home, ya kan? Kita kerja dari rumah gitu. Nah, kerja dari rumah ini kan salah satu faktor penentunya adalah mood. Karena tentunya berbeda saat kita bekerja di kantor, Iya. kemudian kita harus berpindah bekerja di rumah gitu. Ada nggak sih Kak tipsnya untuk kita tetap bisa produktif, tetap bisa menjaga mood sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh perusahaan misalkan? Tetap kayak set gitu. goal ya. Iya gitu. Betul. Habituation ini akan menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan manakala dari kitanya sendiri belum siap. Oleh karenanya yang harus siapkan pertama kali adalah mood tadi. Jadi mau kondisi apapun mood saya tetap stabil. Mau kerja di rumah, kerja di kantor dalam kondisi apapun on ready, on schedule begitu ya. Nah, Tetapi ya. nggak bisa dipungkiri loh, ada nilai-nilai yang tercabut manakala kita bekerja di rumah dengan bekerja di kantor beneran. Nah, gitu. iya, gitu. Satu udah pasti motivasi. Iya. Motivasi yang dibangun di rumah itu akan jauh lebih rendah dibanding kita di kantor. Kenapa? Betul. Karena di kantor itu ada fungsi pengawasan. Iya, ada kontrol. Ada kontrol. Iya. Dikit-dikit ada bos, dikit-dikit ada supervisor. Setidaknya itu ngedrive motivasi kita tetap stabil. Di rumah, misalnya kita buka kayak kemarin Kak Ivan kerja memonitor project di rumah bersama tim, ya leha-leha jadinya gitu. Iya. Manusiawi banget ya. Dikit-dikit anak nangis gitu Nah, kan, iya, kehambat. Dikit-dikit kehambat. istri atau suami Iya. ada aktivitas yang akhirnya juga jadi jadi pengacau gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin kita nggak bisa expect seprofesional di kantor, tapi minimalnya kita paham apa yang kita kerjakan. Kemudian tetap berangkat dari goal setting yang sudah ditetapkan. Misalnya minggu pertama ini apa yang harus kita capai, ya nggak perlu harus setiap hari standby. Yang penting di minggu itu kita bisa close gitu kan ya. Kemudian jalin komunikasi yang comprehensive dengan semua lini. Kayak misalnya selain di teleconference biasanya, tapi kita juga punya grup WA work from home. Misalnya divisi apa itu mereka saling chit-chat di situ. Dan menurut saya itu yang membuat kita akhirnya jadi makin mengenal, makin bisa makin bisa bekerja sama sekalipun dalam kondisi yang seperti ini gitu. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak produktif gitu. Tetapi beda aja kerjanya dibawa ke rumah. Wajar kalau misalnya dikit-dikit moodnya jadi lihat TV dulu. Ntar dulu deh gitu. Gak apa-apa. Yang penting yang tadi kayak Ibu bilang goal setnya harus jelas gitu. Kemudian ini dari versi karyawan ya, versi karyawan. Dari versi perusahaan lagi-lagi harus ada juga yang namanya pemakluman bahwa nggak bisa tuh fungsi kontrolnya terlalu ketat. Kitanya juga dalam kondisi seperti ini, konsentrasi karyawan akan terpecah. Bukan hanya mengerjakan aktivitas pekerjaan di kantor, tapi juga dia harus mikirin kekhawatiran ini supaya pelan-pelan pulih segala macam. Jadi fokusnya akan terpecah. Jadi harus ada pemakluman, kemudian fungsi kontrolnya juga mungkin tidak terlalu strenuous waktu di kantor gitu. Yang penting ada progres yang dilakukan setiap hari. Itu penting sekali. Jadi update terus untuk pekerjaannya itu menjadi catatan bahwa Anda masih bisa termaintenance produktivitasnya gitu daripada nggak sama sekali. Karena bisa jadi ini direspon negatif juga gitu. Udah santai aja lah, nanti aja kerjainnya gitu. Nanti aja akhirnya terjadi penumpukan. Kecuali memang perusahaannya mentoleransi. Kalau tidak kan repot juga. Jadi yang pertama sebetulnya untuk WFH itu berarti tipsnya tadi satu, tetapkan target, baik itu mau target harian, mingguan ataupun mungkin bahkan bulanan gitu. Yang kedua tetap membangun komunikasi dengan baik ya kan, dengan tim, dengan atasan. Koordinasinya harus tetap bagus gitu ya, berjalan dengan baik. Yang ketiga berarti dari segi perusahaan tetap ada reporting. Iya betul. Tetap ada reporting, tetap ada laporan, tapi mungkin ada beberapa kelonggaran tertentu gitu. Yang biasanya mungkin harus report jam 3, tapi sekarang mungkin bisa diubah jadi reportnya maghrib mungkin gitu, karena
biar orang juga nggak terlalu stres. Tapi yang penting dari segi perusahaan juga tetap memaintain produktivitas karyawannya gitu. Oke, Kak, ada hubungannya nggak sih sebenarnya kayak WFH ini kan kadang ada beberapa yang nyantai lah nggak ke kantor, nggak mandi dulu gitu. Iya. Terus tapi ada juga yang prepare banget. Ada juga prepare banget, kayak dia tetap kayak mau ngantor, tetap mandi pagi, tetap dandan gitu, tetap rapi gitu. Nah sebenarnya ada hubungan nggak sih Kak antara kedua itu dengan produktivitasnya gitu? Nah gini, saya bisa melihat orang-orang yang memang ready to work dengan yang memang dia dipaksakan bekerja. Nah iya. Nah, kebiasaan itu kan segala sesuatu yang sudah dia pupuk, kemudian ada nilai-nilai dalamnya yang dia yakini kalau saya nggak begini nggak enak gitu. Nah iya. Biasanya saya bangun jam 5, kemudian bikin sarapan, nyiapin berkas buat ke kantor, sampai ke seragam-seragam, dandan, grooming segala macam gitu. Tiba-tiba itu hilang karena tuntutan udahlah di rumah mah nggak akan ada yang nilai, nggak ada yang ini gitu. Nah itu lebih ke self concept daripada si orangnya, si individu. Kalau dia punya self concept yang positif terhadap dirinya bahwa sekalipun saya bekerja di rumah, tetap dong harus grooming, harus existing segala macam yang tetap standar bekerja, itu dia bagus, self conceptnya bagus. Tetapi kalau yang tidak melakukan itu juga nggak bisa kita salahkan, berarti ada sesuatu di diri dia yang nggak mau risih, nggak mau ribet, gitu, orangnya santai segala macam. Lagi-lagi itu lebih ke karakter si orang itu menangani dirinya sendiri, gitu. Kalau misalnya dia tetap konsisten berpenampilan ataupun bersikap seperti dia mau bekerja setiap harinya, itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak juga, memang tidak ada tuntutan yang gimana-gimana. Tapi kita bisa ngelihat daripada personality seorang itu. Jadi minimal mandi lah ya. Minimal mandi ya. Setidaknya kan kita mau ada teleconference gitu, ada video call segala macam. Ya grooming lah ya kan ya. Pakai alis pakai apa, misalnya dandan gitu ya. Dan ternyata secara penelitian pun ketika dianya sudah ready to work atau ready to self dia sendiri, itu ningkatin self confidence loh. Oh iya juga sih ya. Penting gitu. Terus juga bantu mood teman-teman yang lain juga jadi gitu kan ya. Betul. Jadi itu penting sekali teman-teman. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, bukan kita, maksudnya gini, bukan hanya kita menggugurkan kewajiban saja sebagai karyawan atau bekerja, tapi kita juga butuh itu gitu. Kita butuh rapi, kita butuh diakuisisi sebagai karyawan yang profesional gitu kan ya. Kita butuh juga penilaian-penilaian yang positif. Nah, kalau kitanya sendiri tidak mampu melakukan itu, maka nanti Anda meng-treat self concept Anda jadi negatif gitu. Orang lain jadi unrespect pada Anda. Dampaknya. Gitu. Nah, ketika nanti balik lagi suasananya jadi kondusif, situasinya sudah oke, itu kebiasaan itu agak susah untuk kita hilangkan karena sudah melekat. Bisa jadi nanti kita akhirnya bener ada kebiasaan baru yang dulu sudah terprogram sekarang jadi hilang, dan yang hilang ini yang menggantikan kebiasaan baik dulu, dan itu repot. Bahasanya recovery-nya akan repot. Iya, recovery-nya akan repot. Jadi jangan sampai keadaan begini malah menimbulkan bad habit yang baru ya kan. Justru ini digunakan sebagai aspek-aspek positifnya. Betul. Kayak misalkan memperkaya skill gitu kan dengan membaca karena ada kelonggaran waktu. Betul. Oke. Nah, sebagai praktisi SDM nih Kak Ivan Alwi, sebagai seorang misalnya ada supervisor, ada seorang manajer, biasanya kan kita akan memotivasi tim kita untuk bisa tetap produktif. Apa sih Kak yang bisa disampaikan ketika kita ingin memotivasi tim kita agar mereka bisa tetap produktif selama WFH? Khusus untuk para supervisor atau manajer yang mensupervisi pekerjaan timnya dari rumah, dari jauh, yang pertama adalah share belief itu menjadi penting. Bahwa Anda punya keyakinan bahwa tim Anda sekalipun bekerja di rumah, tapi mereka bekerja. Bukan yang Anda malah berpikir negatif, tim saya nanti punya kelonggaran waktu, punya kelonggaran tempat segala macam, sehingga Anda unexpect sama dia. Itu bahaya. Jadi teamwork yang baik itu dibangun dari atasan yang memberikan kepercayaan penuh kepada bawahan. Mau lu bekerja dengan cara apapun, mau lu dimanapun,
Yang penting gue tahu lu close. Yang penting gue tahu lu target. Yang penting lu achieve. Mau gimana? Itu atasan yang memberikan kebebasan proses. Tapi kita juga nggak bisa salahkan ketika ada atasan ataupun manajer yang memang dia memaintain ya, progresnya. Betul, terus memantau, memaintain, dan ada juga yang orientasinya itu memang ke task oriented, bukan relation oriented. Kalau task oriented itu yang ditanya sama dia bukan kabar gitu. Gimana kabarnya? Gimana kabar anaknya? Nggak begitu, tapi gimana kerjaan udah beres belum? Ini gimana nih kok kita mundur? Wah, ini nggak bisa kayaknya. Jadi yang dia akan orientasikan itu adalah kerja, target segala macam. Tapi ada juga yang memang dia berangkat dari relation oriented, kepedulian dan empati dia tinggi sama tim gitu. Menurut saya itu akan jauh lebih bagus ketika nanti kita bahkan menyentuh aspek yang pekerjaan gitu. Misalnya dia tanya dulu dong gitu kan. Gimana kondisi sana? Gini. Terus kemudian nanti baru dia set ke yang lebih spesifik gitu. Tapi lagi-lagi saya nggak bisa bilang itu bagus atau tidak gitu. Yang mana yang produktif, yang mana yang efektif, yang mana yang tidak gitu. Lagi-lagi setiap pimpinan punya style. Cuma yang harus diperhatikan adalah share belief itu menjadi penting. Anda memberikan nilai kepercayaan kepada tim, maka tim juga akan atraktif dengan Anda. Ketika Anda percaya, maka tim akan jaga kepercayaan. Bukan Anda menakut-nakuti tim dengan mengawasi yang terlalu berlebih sehingga tim berpikir udah biarin gitu. Akhirnya ada semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sifatnya itu pelaporan tugasnya itu sifatnya insidental, maka memang segala bentuk komunikasi itu harus aktif. Gitu. Jadi buat komitmen dengan tim yang pokoknya kalau saya telepon kamu mendadak karena terkait menanyakan data atau apa segala macam sifatnya insidental, Anda harus siap. Berarti harus ada komitmen di awal antara anak buah dengan atasan itu supaya tidak ada kekhawatiran atau yang persepsi buruk gitu. Kok si bapak ini nelpon saya terus ya, harus ada di awal. Tapi ketika sifatnya itu hanya memfollow up, hanya meminta progres, hanya meminta itu, ya nanti bisa diobrolkan. Itu sebenarnya lagi-lagi di komunikasi. Kalau kita mau narik komunikasinya benar, saya rasa WFH-nya juga menjadi menyenangkan. Iya, betul. Target yang penting tercapai. Tapi so far semuanya juga mengalami hal seperti ini, Mas Eka. Jadi yang loyo ya bahasa kita, kok jadi lesu banget segala macam ya, karena memang kondisinya di luar kontrol kita. Sebetulnya ini juga bisa dilakukan sama business owner juga mungkin ya Kak. Business owner, jadi intinya sih adalah untuk tetap memberikan kepercayaan, dijaga kepercayaan. Jadi feedbacknya mungkin akan positif. Tapi mungkin balik lagi ke karakter setiap pekerjanya atau karakter setiap pimpinannya lagi kayak gitu. Tapi di situasi pandemi kayak gini mungkin akan lebih baik jika kita lebih bersimpati dulu, baru kemudian melanjutkan ke target-target yang memang ingin dicapai gitu ya Kak. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ipan Alwi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.